Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Dua hewan eksotis dari jenis reptil asal Indonesia ini memecahkan rekor dunia yang menjadi kebanggaan tersendiri untuk Indonesia. Apa saja jenis hewan itu? Yang pertama adalah biawak terbesar di dunia yang terdapat di Nusa Tenggara Timur, yaitu Komodo. Yang kedua, biawak terpanjang di dunia yang terdapat di Papua. Biawak ini sangat digemari dan didambakan bagi kalangan pencinta reptil, dan mirip seperti hewan fiksi dinosaurus, yaitu T-Rex. Biawak apakah itu? Oke, sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk subscribe channelnya, klik like, and share jika berkenan, agar saya semangat untuk membuat videonya lagi. Dan tak lupa juga untuk memberikan masukan kepada saya agar channel ini semakin hari semakin berkembang. Let's go, check it out. Memiliki nama ilmiah Varanus salvadori. Soa bintang atau Artelia ini masuk ke dalam subgenus Papusaurus. Dan biawak ini masuk ke dalam kategori biawak terpanjang di dunia. Dengan panjang bisa mencapai 4 meter atau lebih. Menyaingi biawak Komodo dengan label biawak terbesar di dunia. Jenis biawak ini sangat digemari di kalangan pencinta reptil, dikarenakan badannya yang besar dan karakternya yang khas, yaitu angin-anginan, yang membuat para pecinta reptil merasa tertantang untuk memeliharanya. Memiliki ciri khas sebagai berikut. Moncong yang tumpul bulat merupakan ciri khas dari biawak salvadori, dengan gigi yang lurus menyerupai hewan fiksi yaitu T-Rex. Mungkin T-Rex adalah animasi dari hewan ini, kita tidak tahu juga ya. Memiliki kaki depan dan belakang disertai jari yang kuat untuk memanjat dan berjalan, bahkan berlari di tanah, membuat biawak ini terlihat seperti dinosaurus di dunia nyata, karena anggota tubuhnya bisa berfungsi secara sempurna dan sesuai kebutuhannya. Berbeda dengan karakter fiksi T-Rex, yang kaki depannya kecil, menyerupai tangan dan tidak mempunyai fungsi apa-apa, dan hanya menopang pada 2 kaki belakang saja. Walhasil, jika memang hewan tersebut ada di dunia nyata, maka akan jatuh terus jika berjalan, karena tidak adanya keseimbangan antara tubuh, kaki, dan ekor, dan tidak adanya pertahanan diri khas kadal besar, yaitu menjabat dengan ekornya. Jadi terlihat lucu, mengingat kadal itu mempunyai ciri khas, yaitu meliuk-liuk saat berjalan. Namun dalam kasus T-Rex ini berbeda dan tidak logis, seperti hewan dengan fisik reptil tapi karakter khas mamalia. Namanya juga karakter fiksi, yaitu buatan manusia yang dipaksakan dan diklaim nyata keberadaannya. Lanjut lagi untuk ciri-ciri salvadori. Tubuh berwarna hitam, memiliki pola yang sangat menarik dengan totol-totol kuning terang pada bagian tubuh. Dengan pola inilah biawak salvadori di Indonesia disebut juga dengan nama biawak batik. Cakar melengkung menonjol dengan kuku yang panjang dan tajam,
dan berguna untuk mencabik mangsa, menggenggam batang pohon untuk memanjat. Itulah fungsi dari cakarnya. Ekornya belang berwarna hitam berbarut kuning, dengan pangkal ekor besar dengan ukuran ekor lebih panjang daripada ukuran tubuhnya, dan sangat khas dari biawak pohon, yaitu mampu melingkar seperti obat nyamuk untuk ekornya. Dan ekor tersebut berguna untuk penyeimbang tubuh jika sedang berjalan. Biawak Salvadori ini memiliki gerakan yang lincah. Selain itu, mempunyai kemampuan menangkap mangsanya dengan sangat baik dan merobeknya dengan gigi yang sangat tajam dan terpanjang dari semua jenis biawak. Memakan mamalia, serangga jika masih kecil, dan bangkai hewan jika sudah besar, serta burung, telur burung, dan ayam hutan. Hidup di hutan tropis dan subtropis di Papua. Biawak Salvadori merupakan hewan binatang arboreal, sering menghabiskan waktunya bertengger di ranting pohon yang tinggi, seperti halnya dengan jenis biawak pohon lainnya. Di habitat aslinya, biawak Salvadori bisa juga turun ke darat dan berendam ke air. Berkembang biak secara ovipar dan menetas selama kurang lebih 6-7 bulan. Biawak Salvadori adalah biawak yang satu-satunya biawak nokturnal. Sedangkan pada siang hari ia habiskan untuk tidur dan beristirahat di atas pohon. Dikarenakan biawak ini menjadi dambaan para pencinta reptil, ternyata biawak ini karakternya sangat buas sekali. Selain angin-anginan dan karakternya ini sangat buas, terbukti banyak kasus gigitan dari biawak ini bagi pemeliharanya yang menyebabkan luka yang sangat fatal sekali, bahkan bisa diamputasi dan dijahit. Oleh karena itu, sangat disarankan agar hati-hati jika memelihara biawak ini.
Dan di samping menjadi hewan peliharaan, ternyata biawak ini habitatnya sudah langka sekali, dikarenakan perburuan ilegal oleh penduduk setempat untuk diambil kulitnya. Dan lebih parahnya lagi, biawak ini sering ditangkap untuk kebutuhan komersil dengan cara menjualnya keluar maupun ke dalam negeri dengan harga yang tidak begitu mahal dibandingkan dengan kehidupannya di alam bebas yang tidak bisa dinilai dengan mata uang manapun. Terlebih, biawak ini mempunyai citra tersendiri bagi Indonesia, maka sangat-sangat mahal harga kehidupan biawak ini di alamnya. Jika biawak ini kritis keberadaannya di alam, maka oknum tersebut akan sangat bertanggung jawab dan membayar mahal apa-apa yang mereka perbuat terhadap biawak ini. Belum lagi habitat tempat biawak ini sudah sangat sempit karena penebangan besar-besaran untuk pembuatan lahan. Dan mirisnya, biawak ini belum termasuk ke dalam hewan yang dilindungi pemerintah. Namun, kabar gembira datang dari beberapa orang pencinta reptil yang sudah membreedingnya dan berhasil. Namun, itu pun belum mencukupi untuk kebutuhan permintaan pasar yang tinggi. Walhasil, oknum-oknum yang tak bertanggung jawab pun harus mengambilnya di alam untuk pemenuhan kebutuhan. Semoga kedepannya para breeder bisa maksimal agar tidak ada lagi yang mengambilnya dari alam. Walaupun kecil kemungkinan bagi breeder untuk membreeding biawak ini dikarenakan banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan. Faktor yang pertama, mengingat butuh waktu lama untuk proses perkawinannya yang tidak serta-merta seperti hewan ternak lain karena dilihat dari kematangan kelamin dan suhu udara yang pas. Dan kematangan kelamin itu bisa sampai bertahun-tahun seperti 3 tahun dan 4 tahun umur biawak tersebut. Faktor yang kedua, butuh ruangan yang luas dan seperti di habitat aslinya. Faktor yang ketiga, membutuhkan waktu lama untuk inkubasi telurnya, bisa mencapai 6-7 bulan, bahkan bisa sampai 8 bulan. Faktor yang keempat, biaya pakan untuk biawak ini yang notabene harus banyak dikarenakan ukuran tubuhnya besar. Rata-rata untuk pembiayaan breeding biawak ini berasal dari kantung pribadi. Para pencinta reptil harus rela merogoh koceknya untuk membreeding biawak ini karena memang sudah hobinya ya, dan itu belum adanya support dari pemerintah. Saya berharap yang sebesar-besarnya agar banyaknya para pecinta reptil sukses dalam membreeding biawak ini, agar biawak ini tidak dikategorikan kritis keberadaannya di habitatnya. Adapun jika memang terlanjur kritis keadaannya di alam, semoga saja secepatnya biawak ini masuk ke dalam daftar satwa yang dilindungi pemerintah, sehingga melindunginya dari tangan-tangan oknum yang tidak bertanggung jawab. Demikian penjelasan dari saya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.